Timnas U17 Indonesia memulai kiprahnya di Piala Dunia U17 dengan hasil yang kurang menggembirakan. Pada pertandingan pertama grup H melawan Zambia U17, Indonesia menyerah dengan skor 1-3. Pertandingan berlangsung di Stadion Aspire Zone, Pitch Tazdu, Doha, Qatar. Dari statistik yang tersedia, Zambia memegang keunggulan dalam penguasaan bola, sekitar 59% dibandingkan 41% untuk Indonesia. Sekers, mereka juga melepaskan lebih banyak tembakan, jadi 13 total dengan 6 tepat sasaran. Sementara Indonesia hanya 7 dengan 1 tembakan on target. Indonesia unggul lebih dulu melalui gol pembuka yang tampak mengejutkan. Namun Del Zambia membalas dengan cepat dan menguasai momentum hingga babak pertama usai. Kedua gol balasan Zambia datang dalam rentang menit yang relatif dekat. Setelah turun minum, Zambia menjauhkan diri dengan gol ketiga yang menetapkan skor akhir. Meski skor menunjukkan selisih 2 gol, Indonesia sesekali mencoba membangun serangan-serangan melalui sisi sayap dan mengusai tempo di beberapa fase. Namun, kombinasi kesalahan defensif dan kurangnya efektivitas di depan gawang membuat mereka gagal menahan gelombang serangan Zambia. Kekalahan ini tentu menjadi sinyal bagi skuad Indonesia untuk segera bangkit. Dengan sisa pertandingan grup masih menanti, fokusnya kini adalah memperbaiki konsentrasi, memperkuat transisi pertahanan ke serangan, serta meningkatkan ketajaman penyelesaian akhir. Pencetak gol untuk Zambia U17. Gabriel Nirongo mencetak 2 gol brace untuk Zambia. Lukonde Moale mencetak 1 gol tambahan untuk Zambia. Untuk Indonesia U17, pencetak golnya adalah Muhammad Zahabi Gohli. Main di luar negeri itu keren, tapi nggak selalu indah. Kita sering lihat headline, pemain Indonesia resmi gabung klub Eropa. Wah, langsung heboh. Tapi di balik sorotan kamera dan rasa bangga itu, ada cerita panjang. Adaptasi, tekanan, bahkan kesepian. Karena jadi pemain Indonesia di luar negeri, itu bukan cuma soal bakat, tapi juga mental baja. Sekarang makin banyak pemain kita yang berani merantau. Dari Eropa sampai Asia, ada Asnawi. Mangkualam di Thailand, Marcelino Ferdinand di Slovakia, Pratama Arhan di Jepang dan Thailand, sampai Elkan Bagot di Inggris. Mereka semua punya satu mimpi, buktikan kalau pemain Indonesia bisa bersaing di luar negeri. Tapi faktanya, jalan ke sana nggak mudah. Banyak yang harus mulai dari bangku cadangan, atau bahkan gagal tampil reguler karena kalah pengalaman dan fisik. Karena buat klub luar, pemain Asia Tenggara itu masih dianggap proyek jangka panjang, bukan bintang utama. Coba kita ambil studi kasus Marcelino Ferdinand. Waktu dia pindah ke Oxford di Inggris, banyak yang meragukan, bisa nggak ya dia bertahan di Eropa? Awalnya berat, bahasa beda, cuaca ekstrem, dan gaya main cepat banget. Tapi perlahan Marcelino adaptasi. Latihan keras, fokus mental, dan mulai dapat menit bermain. Itu nunjukin satu hal, bukan cuma soal teknik, tapi mentalitas dan konsistensi. Sementara Asnawi di Thailand juga sempat susah payah. Awalnya cuma cadangan, tapi dia terus kerja keras sampai akhirnya dipercaya jadi pemain inti dan bahkan kapten tim. Itu luar biasa, karena jarang banget pemain asing, apalagi dari Indonesia, bisa dapat kepercayaan sebesar itu. Jadi, apa sih sebenarnya tantangan terbesar pemain Indonesia di luar negeri? 1. Adaptasi budaya dan bahasa, dan 2. Persaingan yang ketat. 3. Ekspektasi besar dari fans di tanah air. Banyak pemain muda kita yang kaget karena ritme latihan di Eropa itu brutal, nggak ada kompromi. Dan ketika nggak dipakai, media sosial langsung penuh komentar negatif. Padahal mereka sedang berjuang keras di negeri orang. Jadi kalau lihat pemain Indonesia tampil di luar negeri, jangan cuma lihat highlight-nya aja, lihat perjuangannya juga. Karena mereka bukan cuma bawa nama sendiri, tapi juga nama Indonesia di kancah dunia. Dan setiap menit yang mereka mainkan adalah langkah kecil menuju masa depan sepak bola kita yang lebih besar. Naturalisasi menyelamatkan atau menghancurkan timnas. Jay Idzas dan kawan-kawan, solusi atau ancaman? Pertanyaan ini belakangan ramai di jagat sepak bola Indonesia. Naturalisasi disebut sebagai senjata pamungkas untuk mengangkat prestasi timnas. Tapi di sisi lain, juga dituduh sebagai bukti bahwa sepak bola kita belum bisa mandiri. Jadi, sebenarnya naturalisasi ini menyelamatkan atau justru menghancurkan timnas? Mari kita lihat realitanya. Sejak era Shin Tae-yong, pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan terutama Jay Idzas mulai memberi warna baru di skuad Garuda. Secara kualitas, mereka memang membawa perbedaan lebih tenang, lebih taktis, dan mental bertandingnya terbentuk dari kompetisi Eropa. Bukti nyatanya, pertahanan timnas jadi jauh lebih kokoh,
dan permainan makin disiplin. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan besar, kalau terus bergantung pada pemain keturunan, apa kabar pemain lokal kita? Pro-nya jelas, naturalisasi itu bukan hal tabu. Banyak negara besar juga melakukannya, bahkan juara dunia seperti Prancis dan Jerman punya pemain impor. Artinya, yang penting bukan darahnya, tapi dedikasinya. Kalau pemain seperti Idzas mau berjuang untuk merah putih, kenapa tidak? Tapi kontranya juga ada. Terlalu banyak pemain naturalisasi bisa bikin regenerasi mandek. Anak muda Indonesia bisa kehilangan motivasi karena merasa tak punya tempat di timnas. Belum lagi risiko jangka panjang, identitas permainan Indonesia bisa kabur, jadi campuran yang nggak punya gaya khas. Kuncinya ada di keseimbangan. Naturalisasi bisa jadi solusi, asal bukan jalan pintas. Kita tetap butuh pembinaan usia muda yang kuat, liga yang sehat, dan pelatih yang berani percaya pada talenta lokal. Jadi, naturalisasi seharusnya jadi boost, bukan coach penopang, bukan ketergantungan. Dan buat para pemain lokal, kehadiran pemain naturalisasi justru bisa jadi pemicu. Kalau mau bersaing, buktikan kalau kalian bisa sejajar bahkan lebih baik. Pada akhirnya, bukan soal darah siapa yang mengalir di tubuh pemain, tapi seberapa besar merah putih yang berkobar di hatinya. Tahukah kamu, jersey timnas Indonesia pernah ditolak bukan karena jelek, tapi karena alasan politik. Kalau kita ngomongin timnas, yang kita lihat bukan cuma permainannya, tapi juga jersey-nya. Warna merah putih itu udah jadi simbol kebanggaan, tapi di baliknya ada drama panjang soal desain, sponsor, bahkan politik identitas. Di era 50-an, jersey kita polos, simbol nasionalisme murni. Masuk era 70-an, logo Garuda muncul, perdebatan desain dimulai. Lalu era 2000-an, sponsor masuk, jersey jadi produk komersial. Puncaknya terjadi di tahun 2024, saat apparel lokal baru merilis jersey timnas, terjadi ledakan kontroversi. Desainnya dianggap mengecewakan, bahkan murahan oleh banyak pihak. Drama memanas ketika desainer di balik jersey itu menunjukkan sikap anti-kritik di media sosial, yang justru memicu kemarahan lebih besar. Muncullah gerakan tagar KQCU Boycott Expo, sebuah aksi protes massal dari para supporter. Insiden ini jadi bukti paling nyata bahwa jersey timnas bukan lagi sekadar pakaian, tapi medan pertempuran antara kebanggaan nasional, kepentingan bisnis, dan suara publik yang tak bisa diremehkan. Yes, we did it! We finally did it!